Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ariansa Saputra. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang gelombang bunyi dan efek Doppler. Oke, kita masuk yang pertama, yakni gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarannya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat merambat di benda padat, benda cair, dan gas. Agar bunyi dapat didengar dengan baik, maka terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni ada sumber bunyi yang bergetar, contoh senar gitar, lonceng, dan juga speaker. Selanjutnya ada zat perantaraan tempat bunyi merambat, contoh air, logam, kayu, tanah, dan gas LPG. Selanjutnya ada alat penerima bunyi atau pendengaran, contoh telinga, hidrofon, dan mikrofon. Oke, di sini ada contoh telinga atau alat penerima bunyi atau pendengaran. Jadi gelombang bunyi dikumpulkan oleh cuping telinga atau auricle, lalu masuk ke dalam telinga menggetarkan gendang telinga atau tympanic membrane. Melewatkan kanal pendengaran atau channel auditory di dalam telinga tengah. Getaran-getaran ini dilewatkan melalui 3 buah tulang yang diberi nama martil atau malleus, landasan atau ambil, dan sanggurdi atau stirrup. Tingap opal dan ketiga tulang tersebut berfungsi sebagai penguat atau amplifier tekanan bunyi. Tekanan bunyi diperbesar kira-kira 60 kali. Tekanan bunyi dan tingkap oval kemudian diteruskan melalui cairan di dalam koklea. Getaran-getaran cairan di dalam koklea mempengaruhi beribu-ribu syaraf yang mengirim isyarat ke otak kita. Otak kita lah yang mengolah isyarat tersebut dan membedakan berbagai macam bunyi. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam bunyi. Yang pertama, audiosonik. 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia pada umumnya. Yang kedua, infrasonik, kurang dari 20 Hz. Frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz atau yang lebih rendah dari yang didengar manusia. Yang ketiga, ada ultrasonik, yaitu 20.000 Hz. Frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz, hanya beberapa hewan yang mampu mendengar frekuensi ini dengan baik. Lalu selanjutnya ada nada, bunyi frekuensi teratur yang enak didengar, contoh nyanyian dan gamelan. Selanjutnya ada desiran, bunyi frekuensi yang kurang teratur tetapi masih enak didengar, contoh bunyi aliran sungai. Lalu selanjutnya letupan, bunyi frekuensi yang kurang teratur dan tidak enak didengar, contoh bunyi ledakan. Oke, selanjutnya masuk ke tinggi rendahnya nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendahnya nada tergantung frekuensi getar. Bila frekuensi nada besar disebut nada tinggi. Bila frekuensi nada kecil disebut nada rendah. Kuat lemahnya nada. Kuat lemahnya nada tergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar, nada kuat. Bila amplitudo kecil, nada lemah. Oke, kita masuk ke efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar atau FP karena adanya gerak relatif sumber dan pendengar. Nah, di sini ada rumus dari efek Doppler, yaitu FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Nah, di sini Fp yaitu frekuensi yang diterima pendengar atau satuan itu Hz. Nah, lalu di sini ada V. V yaitu cepat rambat bunyi di udara. Satuan itu 340 m per second. Lalu ada Vp atau yang disebut kelajuan pendengar. Satuan itu m per second. Lalu ada Vs. Vs itu kelajuan sumber bunyi.
satuan itu M per second. Lalu ada Fs sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi atau hertz. Lalu di sini Fp. Nah, Fp ini jika pendengar mendekati sumber berarti dia plus. Jika pendengar diam berarti dia 0. Jika pendengar menjauhi sumber berarti dia itu min. Nah, lalu ada Vs. Nah, di sini Vs itu sumber mendekati pendengar itu min. Jika sumber diam itu 0. Dan jika sumber menjauhi pendengar yaitu plus. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang, mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz. Cepat rambat bunyi 300 meter per second. Yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine pada frekuensi. Sekarang kita jawab. Diketahuinya itu Vs sama dengan plus 20. Kenapa plus 20? Karena di sini pertanyaan itu mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang jika menjauhi Vs jika menjauhi sumber bunyi berarti plus. Jadi plus 20 M per S. Di sini Vp-nya itu 0, Fs-nya itu 400 Hz, lalu V-nya 300 M per second. Yang ditanyakan itu Fp. Nah, rumus Fp ini Fp V plus minus Vp per V plus minus Fs. Nah, V-nya itu 300, Fp-nya itu 0, jadi kita kosongin, per V-nya itu 300 plus 20 karena tadi menjauhi, jadi kita tambahkan plus 20. Nah, sama dengan 300 per 320 kali 400 sama dengan hasilnya itu 375 Hz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.